Salam damai untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Pada video ini saya melanjutkan pembahasan tentang respon terhadap non-Kristen. Pada video pertama, saya mengupas secara umum mengenai respon terhadap orang-orang non-Kristen, unbeliever, tentang Alkitab, pribadi dan karya Kristus, dan kehidupan orang Kristen. Saya akan melanjutkan dan memberikan contoh-contoh yang bisa kita temukan, dengarkan, cari informasi yang berkaitan dengan apa yang menjadi kegelisahan, kekhawatiran, kebingungan, bahkan keraguan dan penolakan dari orang-orang non-Kristen terhadap tiga hal: Alkitab, pribadi karya Kristus, dan kehidupan Kristen. Kita sebagai orang Kristen yang ditebus, dibenarkan, dijadikan anak-anak Allah, memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa hanya Alkitab, firman Tuhan, yang dinafaskan, yang diinspirasikan untuk ditulis. Verbal inspiration yang bersifat organik. Sehingga kita saat ini dapat membaca, mempelajari, bahkan mendengarkan firman Tuhan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap suku dan bangsa. Tujuannya sederhana, bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu manusia dapat mengetahui dan mendengarkannya. Karena di antara manusia yang diciptakan Tuhan Allah itu sudah ditentukan orang-orang yang diselamatkannya. Tentu orang-orang yang binasa tidak akan pernah mengerti dan memahami tentang apa yang dituliskan di dalam ajaran Alkitab. Isu tentang keaslian Alkitab sudah sejak pertama sekali kekristenan hadir dalam sejarah manusia, itu dinyatakan manusia. Ada keraguan, ada kebimbangan, ada kekhawatiran, ada penolakan, dan ada penyingkiran terhadap apa yang ditulis di dalam Alkitab, baik dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Mengapa demikian? Karena memang di dalam Alkitab dituliskan secara gamblang mengenai siapakah Allah yang sejati, Allah yang sesungguhnya, yang menyatakan dirinya, yang berbicara kepada manusia, yang menopang memelihara seluruh ciptaannya dengan kuat kuasa dan anugerahnya. Karena di dalam Alkitab diungkapkan dengan terang benderang bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bahwa manusia sudah berdosa dan melakukan kejahatan, dan kecenderungan hatinya berbuat jahat. Dan bahwa hanya anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi, yang hidup di bumi ini, yang menderita, yang menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib, dan bangkit dari kematian, dan naik ke surga, dan akan datang kembali. Dan hanya di dalam Alkitab memberikan pengharapan bahwa ada langit dan bumi yang baru bagi orang-orang pilihannya. Nah, itu secara gamblang, secara naratif, dituliskan, dapat dibaca oleh siapa saja. Tidak ada lagi Alkitab sebagai milik satu kelompok orang saja, atau satu bangsa saja. Alkitab bukan diperuntukkan hanya bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, bagi orang-orang Yunani. Sekalipun Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani kuno, bahasa Aramik, dan bahasa Yunani, tetapi Alkitab bukan untuk ketiga bahasa yang mana suku-suku bangsa menjadi bagian daripada kehidupannya. Itulah sebabnya Alkitab diterjemahkan dengan ketentuan yang sudah diyakini kebenarannya. Sehingga pengajaran yang ada di dalam Alkitab tidak ada kesalahannya, adalah benar dan tidak ada kesalahannya. Kisah-kisah dalam Alkitab dapat ditelusuri secara historis dari apa yang terjadi pada konteks zamannya, pada kehidupan waktu itu. Dan itu sebuah realitas, fakta yang aktual, bukan rekayasa, bukan imajinasi, bukan dongeng atau mitos. Ada memang orang-orang yang meragukan kesejatian dan keaslian kisah dalam Alkitab. Orang-orang liberal, orang-orang yang mengaku bisa mengkritisi isi
teks Alkitab dengan kritik yang sangat tinggi. Tetapi sekali lagi, mereka memulai mengkritiknya karena tidak percaya. Karena a priori tidak meyakini. Sehingga mereka memulai menyelidiki Alkitab dengan suatu sikap tidak mempercayai isinya adalah kebenaran dan dapat terbukti teruji di dalam kehidupan manusia. Sehingga hasilnya mencari menemukan hal yang nampaknya salah menurut para saintis atau orang-orang yang menyelidiki isi kitab suci. Alhasil, mereka dengan keyakinan mengatakan Alkitab hanya berisi firman, hanya sebagian saja disebut firman, dan sebenarnya itu tulisan biasa keagamaan. Tetapi, apa yang menjadi argumentasi dari apa yang dikatakannya dimulai dari keyakinan tidak menerima kebenaran Alkitab adalah firman Tuhan. Meragukan. Sehingga ketika dipaparkan dengan iman yang teguh, orang Kristen mengatakan bahwa dunia ini, alam dan segala isinya diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, dan manusia dicipta sepasang saja, Adam dan Hawa, mereka meragukannya. Karena pendekatan mendekati firman, pendekatannya dengan asumsi bahwa itu tidak masuk akal, tidak bisa dibuktikan. Padahal perkataannya sendiri pun tidak bisa dibuktikan. Ini hal yang absurd di dalam penyelidikan orang-orang liberal atau orang-orang yang anti-biblical view. Sementara di luar kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok neoliberal, bahkan kelompok-kelompok yang menjadikan Alkitab hanya bagian dari pewahyuan dan akan muncul pewahyuan baru, di luar kelompok-kelompok itu ada juga orang yang menambah, menulis yang berbeda, tergantung pada zamannya. Orang-orang yang dipengaruhi dengan filsafat Yunani, kaum Gnostikisme, orang-orang yang antroposentris, yang mistis, mencoba menulis. Memulainya dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, lalu menyelidikinya di luar Alkitab, lalu menuliskannya menurut pandangan dia, tanpa ada suatu korelasi dengan kebenaran di dalam Alkitab. Akhirnya muncullah Injil-Injil palsu, muncullah Injil-Injil Gnostik, muncullah, tertulislah, dan tersebarlah orang-orang yang memalsukan kebenaran, dan yang palsu itu dianggap benar. Sehingga orang-orang yang unbeliever, yang tidak percaya, di luar kekristenan menganggap bahwa Alkitab itu tidak lagi asli. Memang Alkitab diterjemahkan. Seperti yang saya sudah katakan, itu tujuannya jelas, agar setiap orang yang telah ditentukan Allah di dalam kekekalan, yang ada di antara segala bangsa, yang menggunakan beragam bahasa, dapat membaca firman Tuhan ini. Memang Alkitab tidak secara utuh menyeluruh, ada yang asli semua. Artinya tangan asli penulis pertama. Hanya beberapa teks saja. Tetapi salinan-salinan dari teks-teks kitab suci yang ada di tiap-tiap kitab, entah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, dan kitab-kitab yang lain, sampai dengan kitab Wahyu, salinan-salinan yang disalin dengan zaman yang sama, atau setidaknya dengan generasi yang sama dan generasi berikutnya, itu bukan hanya satu salinan, atau dua, atau 100, tapi ribuan salinan. Nah, salinan-salinan itu diselidiki, tidak dibuang, tidak dibakar, tidak dihancurkan, tetapi diselidiki. Kemudian diperiksa, diberikan suatu penjelasan yang mana yang sama, dan akhirnya diketahui bahwa memang Alkitab sepenuhnya adalah benar. Salinan-salinan itu masing-masing menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan. Kalau ada perbedaan di titik, koma, tanda baca, atau huruf kata yang tidak berdampak terhadap keseluruhan isi teks tiap-tiap kitab. Dan ini adalah keajaiban. Tidak pernah ditemukan dan tidak pernah ada kitab suci, agama manapun, kepercayaan manapun, yang memiliki salinan seakurat salinan-salinan Alkitab, yang sebanyak ribuan salinan tiap kitabnya, dan yang tetap dipelihara di dalam kurun waktu ribuan tahun,
Bahkan dalam penerjemahan pun masih terus dilakukan sampai sekarang. Hanya Alkitab. Kalau ada Injil Judas, Injil Maria Magdalena, Injil Barnabas, sekali lagi itu bukan ditulis oleh orang Kristen. Itu ditulis bukan oleh orang-orang percaya, tetapi ditulis oleh unbeliever. Orang-orang yang mencoba menulis ulang, tetapi salah. Salah sumber, salah data, salah fakta, salah di dalam memberikan pengertian pengenalan akan apa yang dituliskan di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus, surat-surat umum, kitab Wahyu, dan juga kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Ini terang benderang dituliskan, terang benderang dibukakan. Ada yang mengatakan mengapa ada kitab-kitab yang kita tidak terima sebagai orang Kristen, Deuterokanonika atau Apokripa. Kitab-kitab Deuterokanonika ini memang tidak diterima sebagai sejajar, setara, atau sama kedudukannya dengan kitab-kitab lain. Tetapi bukan berarti itu dibuang. Itu sebagai respon manusia, tetapi tidak sama disebut sebagai firman Tuhan. Orang-orang Israel, orang-orang ahli Taurat, mereka yang menyelidiki kitab, membuat satu klasifikasi standar. Dan itu terjadi. Dan akhirnya disusun menjadi 39 kitab perjanjian lama. Dan orang Kristen meneruskan tradisi itu, menerima firman itu, dan disusun 27 kitab perjanjian baru. Dalam satu kitab yang utuh tidak terpisahkan. Orang Israel, orang Yahudi hanya 39 kitab karena mereka tidak mempercayai, tidak meyakini pribadi dan karya Kristus. Dan ketika mereka berada di dalam 39 kitab itu, mereka mulai tafsir lagi. Buat lagi tafsir yang berbeda. Kitab Talmud, tafsir yang lain lagi. Tapi bukan yang 39 kitab, atau dalam konon atau rumusan mereka dalam 22 kitab. Bapak, Ibu, dan Saudara perlu mengingat kembali apa yang menjadi isi kitab-kitab di dalam seluruh Alkitab. Karena itu saya menyarankan, mengusulkan, dan mengharapkan Bapak, Ibu, Saudara membaca firman Tuhan ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Baca lagi. Ulangi lagi. Dengan tekun. Maka kita dengan sangat sederhana akan dipimpin oleh Roh Kudus memberikan kepada kita pencerahan bagaimana kesinambungan dan ketidaksinambungan apa yang ditulis di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya mengenai sunat, kemudian juga mengenai persembahan, bahkan mengenai cara berpakaian dan sebagainya. Tidak berlaku lagi dalam konteks kekinian, tetapi berlaku dalam konteks zaman itu. Ini hal yang penting di dalam kita membaca firman Tuhan. Ada teks yang kita baca, entah itu sudah diterjemahkan atau belum diterjemahkan, ada konteksnya dari tiap teks itu, siapa yang menulis, siapa yang membaca, siapa yang berdialog, dan situasi dan kondisi apa, dengan maksud seperti apa, itu konteks. Lalu ada maknanya masing-masing di dalam tiap teks yang sudah diketahui konteksnya, lalu ada penerapannya. Ini keseluruhan pembacaan firman Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, coba renungkan lagi. Apa saja yang biasanya non-Kristen, unbeliever itu menyerang, menolak, membawa kita ke dalam kebingungan atau mereka sendiri bingung. Misalnya, di dalam Perjanjian Lama, setelah Tuhan menyatakan kepada Abraham perjanjiannya, Tuhan perintahkan anak laki-laki keturunan Abraham disunat. Perintah itu dilaksanakan oleh Abraham. Dan Abraham pada waktu itu sudah tua, sudah lanjut, tidak lagi usia 8 hari. Dan begitu juga orang-orang serumahnya. Nah, tradisi ini, ketentuan ini berlaku untuk keturunan Abraham secara fisik, secara genealogi. Perjanjian itu berlaku untuk segala bangsa, jadi berkat, tetapi tanda perjanjian itu berlaku untuk keturunan Abraham secara genealogi, bukan secara spiritual. Jadi tidak ada keberlanjutan perintah sunat untuk orang-orang yang bukan keturunan secara genealogi orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi orang-orang non-Kristen, non-unbeliever itu memaksakan supaya kita mengikuti tradisi Israel atau Yahudi. Apa hak mereka?
itu adalah tindakan penindasan. Memaksakan keyakinan yang bukan keyakinan orang percaya. Itu adalah tindakan penistaan. Hal yang berikutnya contohnya adalah masalah berpakaian. Tentunya di dalam perjanjian lama diatur sedemikian rupa berpakaian yang sopan, teratur, dan bagaimana beribadah dengan baik. Tentu itu tidak berlangsung di dalam kehidupan Kristen saat ini. Karena berbeda tempat, berbeda zaman, berbeda perkembangan teknologi berpakaian. Dan ini memberikan kepada kita pengertian, kita tidak meniru lagi. Tidak perlu memakai hijab, cadar, pakaian yang panjang-panjang, dan kita hanya berpakaian yang rapi, sopan, teratur, dan bisa menunjukkan jati diri lokal wisdom dari budaya kita masing-masing. Dengan tetap menjaga sopan santun dan menjaga keberadaan kita yang harusnya menjaga kesucian. Di sini seringkali unbeliever, non-Kristen itu, orang-orang yang tidak percaya itu, meminta kita melakukan seperti yang mereka lihat dan baca dalam perjanjian lama. Jelas itu keliru sekali. Kehidupan Yesus, kehidupan yang dipengaruhi atau berada di dalam tradisi Yahudi atau Israel. Hari ke-8 disunat, umur 12 anak Taurat, lalu umur 30 mengajar. Tetapi kita harus ingat, Yesus tidak pernah perintahkan, ikutlah seperti aku disunat usia 8 hari. Ikutlah seperti aku menjadi anak Taurat. Ikutlah seperti aku umur 30 menjadi rabi. Atau lifestyle-nya Yesus dengan konteks zaman itu. Bisa jadi perawakannya, berpakaiannya, dan hal-hal yang Yesus lakukan. Tentunya kalau kita orang Kristen di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Afrika, berbeda dalam konteks kekinian. Kita tidak meniru hal-hal lahiriah. Tetapi non-Kristen, unbeliever, bukan orang percaya itu, mereka-mereka itu menuntut kita seperti itu. Itu kejahatan, itu penistaan. Hal yang berikutnya adalah mencoba membanding-bandingkan Kristus dengan tokoh agama, nabi, tanda kutip, karena setelah Kristus menyatakan diri, bagi orang Kristen, jabatan nabi sudah tidak ada lagi. Saya ulangi, bagi orang Kristen, setelah Kristus menyatakan diri dan menyatakan diri sebagai Mesias, jabatan nabi tidak ada lagi. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan sudah dituliskan dengan lengkap. Kehendak Tuhan sudah dinyatakan dengan terang benderang. Dan semuanya sudah diungkapkan di dalam Alkitab. Sehingga Nabi tidak lagi diutus. Yang diutus adalah murid-murid Kristus. Bukan lagi Nabi. Jadi kalau ada unbeliever non-Kristen mencoba membandingkan Kristus dengan keyakinan mereka, itu keliru. Tidak apple to apple. Karena Kristus Mesias dan satu-satunya. Dan setelah itu tidak ada nabi-nabi lagi yang diutus. Dan kita tahu di luar itu tidak disebut nabi lagi. Saya, Bapak Ibu orang percaya, dan saudara-saudara yang percaya kepada Kristus disebut murid-murid Kristus. Saudara-saudara di dalam Kristus. Yang bisa memiliki jabatan gerejawi karena ada dalam satu organisasi gereja. Tapi bukan sebagai orang yang memiliki jabatan nabi lagi. Karena nabi sudah tidak lagi ditampilkan. Tidak lagi diutus. Yang diutus saya, Bapak Ibu Saudara menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, ini hal yang penting untuk diketahui oleh orang-orang non-Kristen, unbeliever ini. Mereka tidak tahu hal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pahami betul tentang hal ini. Hal yang berikutnya mengenai lagi-lagi tentang siapa Yesus. Ya, Yesus adalah orang yang dibesarkan di Nazaret. Kira-kira umurnya waktu dibesarkan di Nazaret umur 4 tahun. Ia disebut orang dari Nazaret. Saya mengingatkan kembali untuk orang-orang Kristen dimanapun berada, kita tidak lagi atau tidak boleh disebut orang Nasrani. Orang Nasrani itu adalah sekte Yahudi di Nazaret. Itu orang Nasrani. Lagi-lagi unbeliever ini, orang tidak percaya ini tidak bisa membedakan. Ada orang Yahudi yang beragama Yahudi, Judaisme, di antara sekte Judaisme, itu ada yang namanya orang Nazaret.
Nah, itu adalah sekte orang Yahudi, bukan Kristen. Di dalam kitab suci, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu sangat terang benderang siapa orang percaya dan siapa bukan orang percaya, siapa orang Kristen, siapa yang tidak. Maka jelas kita tidak disebut orang Nasrani. Kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Mengapa kita ikuti Kristus? Karena Kristus memanggil kita. Nah, pertanyaan yang muncul lagi adalah, apakah kita orang Kristen mempertuhankan Yesus karena ia dijadikan Tuhan oleh murid-muridnya? Jawabannya tidak. Ketuhanan Yesus, keilahian Yesus, keanakan Yesus itu bukan sebutan, panggilan, penamaan dari orang Kristen. Saya ulangi, itu bukan dari orang Kristen, tapi dari Allah sendiri. Dan kita mengikutinya karena kita dipanggil. Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, itu Allah sendiri yang menyatakannya. Ada tertulis di dalam Alkitab. Dinyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 3 kali di dalam perjanjian lama dinyatakan. Dan di dalam perjanjian baru juga dinyatakan bahwa ia adalah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Ini hal penting yang perlu kita ketahui. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun berada, kita harus betul-betul menyatakan perbedaan ini. Kita bukan orang Nasrani, tapi orang Kristen, pengikut Yesus. Kita itu orang yang sungguh-sungguh mendapatkan rahmat anugerah dari Allah. Hal yang berikutnya yang perlu kita mengerti adalah pribadi Yesus Kristus. Dua natur. Natur ilahinya turun menjadi manusia, inkarnasi. Pribadi yang ilahi itu inkarnasi. Ditambahkan pada pribadi yang ilahi itu natur kemanusiaan, sehingga menjadi dua natur. Satu pribadi, dua natur. Dan ia menjadi manusia. Bukan manusianya yang menjadi Tuhan, tapi dia pada dirinya adalah Tuhan. Katanya kapan Yesus itu menyatakan diri adalah Tuhan? Saya sudah katakan di video sebelumnya, Yesus setidaknya lebih dari 7 kali mengatakan, aku adalah. Untuk menunjukkan bahwa aku adalah, itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah Yahweh. Yang menunjukkan bahwa aku adalah Yahweh. Yang menggambarkan dia setara, sehakikat, satu natur, keilahiannya dengan Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Jadi, apakah benar Yesus mati? Ya, mati di atas kayu salib. Orang-orang unbeliever, non-Kristen, nggak percaya hal itu. Mengapa tidak percaya? Ya mirip dengan orang-orang ahli Taurat yang membuat berita bohong. Katakan bahwa Yesus mayatnya dicuri. Katakan bahwa Yesus itu uh, tidak mati, mayatnya dicuri. Tidak demikian. Jelas fakta bahwa Yesus itu betul-betul mengalami kematian di atas kayu salib. Itu merupakan hal yang realistis, aktual. Bukti-bukti bisa dibagikan dan diberitakan. Dan dia bangkit dari kematian. Bangkit secara aktif dan dia dibangkitkan. Ini tentang kehidupan kekristenan kita. Selama 33,5 tahun, apakah Yesus pernah berbuat dosa? Jawabannya, tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ya, Yesus memang tidak pernah berbuat dosa. Ia menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia kudus, dia suci, dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Adakah nabi seperti itu? Adakah rasul seperti itu? Adakah pendiri agama seperti itu? Adakah orang-orang penting dan hebat seperti itu? Tidak ada. Sejak dalam kandungan yang kudus dari Allah, benih yang kudus dari Roh Kudus, kemanusiaannya kudus, kelahirannya kudus, hidupnya kudus, mempersembahkan dirinya yang kudus, sehingga ia menanggung semua dosa manusia yang ditebusnya, dan dia bangkit dan memberikan hidup yang kudus, hidup yang mulia. Itulah Yesus. Tidak ada orang-orang yang tidak percaya, unbeliever itu tidak hidup kudus yang dipercayanya. Kita, orang Kristen, percaya itu. Bahwa Yesus Kristus adalah kudus adanya. Dan ia tidak berdosa sama sekali. Ini bukan sekedar keyakinan yang buta, tetapi ini sebuah kenyataan. Bisa ditunjukkan dan dibuktikan.
Hal berikutnya ialah mengenai kehidupan orang Kristen. Ya, orang Kristen berdoa, berpuasa, memuji Tuhan, mendengarkan firman, menyaksikan kebaikan, dan bekerja, berkarya, mengasihi sesama tanpa diskriminasi, tidak melakukan suatu tindakan kejahatan apapun yang seharusnya tidak dilakukan. Dan orang Kristen harus hidup kudus. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang realistis, jatuh bangun, tidak bisa kehidupan orang Kristen itu langsung sempurna, tetapi terus diusahakan hidup kudus. Ini realitas. Kita saudara seiman, kita sesama manusia, kita saling mengasihi. Memang akhir-akhir ini kita melihat begitu banyak orang yang tidak suka dengan kekristenan. Itu biasa. Yesus sendiri saja dianiaya dan disalibkan. Konon lagi kita yang mengikut Kristus. Namun bukan berarti kita menyodorkan diri untuk disiksa, dianiaya, dan menderita. Tidak. Kita masih terus berjuang untuk hidup benar, hidup baik, hidup menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kiranya pada video kedua ini, Bapak Ibu Saudara semakin yakin bahwa hanya Alkitab firman Tuhan. Hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus satu-satunya. Dan kehidupan Kristen adalah kehidupan yang kudus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.